saya mau bertanya, bila seseorang menjual rumah, kewajiban apakah yang harus dibayarkan oleh si penjual rumah tersebut? Apakah harus memberikan infak, sedekah atau zakat mal dari rumah yang telah dijualnya? Berapa persen harus dikeluarkan untuk masing-masing itu? Serta boleh tidak diserahkan kepada banyak tempat agar dapat pahalanya juga banyak? Silakan Ustadz. Taib, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkait dengan benda ataupun barang yang menjadi milik pribadi selain emas, perak, dan mata uang, seperti misalnya rumah tinggal, kemudian kendaraan pribadi, ya, itu tidak ada kewajiban zakat, walaupun benda itu mahal. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim itu untuk kudanya dan budaknya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Penyebutan kuda dan budak dalam hadis ini tentu bukan bersifat pembatasan, tetapi mewakili semua benda yang menjadi kebutuhan pribadi walaupun benda itu mahal. Zaman dulu kan harga kuda cukup mahal ya. Kemudian harga budak juga cukup mahal. Ini hanya contoh saja, contoh bahwa barang mahal pun tidak ada zakatnya. Kecuali memang barang tersebut dijadikan barang dagangan, ya. Maka barang itu jadi kena wajib zakat. Zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan dari zakat bendanya tersebut. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ketika seseorang menjual rumahnya, ya, rumah pribadi misalnya, rumah tinggal, rumah punya yang ditempatin dia misalnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia disebabkan penjualan ini. Adapun jika Anda ingin berinfak atau sedekah misalnya kepada orang-orang fakir, miskin, mustahik zakat, misalnya lembaga sosial, ya, atau yayasan Islam, ya, itu adalah sunnah saja, anjuran yang memiliki pahala dalam pandangan Islam. Ya, jadi boleh membaginya ke beberapa lembaga, boleh membaginya ke perorangan yang membutuhkan, ya, agar kenapa? Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kaum muslimin yang berbahagia, berikut ada beberapa contoh, ya. Misalnya jika uang hasil penjualan rumah itu 1 miliar, kemudian tersimpan dalam waktu 1 tahun dan telah berkurang, ya, karena digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan, misalnya belanja harian lah, atau mungkin sewa rumah lah, atau mungkin juga tadi infak sedekah ke perorangan, ke lembaga dakwah, ke yayasan Islam, ke lembaga sosial, ya, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun itu tersisa 500 juta saja. Nah, maka yang wajib dizakati itu adalah uang yang tersisa 500 juta rupiah, ya. Dan kalau ada ditambahkan dengan harta ataupun tabungan, dengan tabungan-tabungan lainnya, ya, ataupun simpanan emas yang dimiliki. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, apabila sisa uang hasil penjualan rumah tersebut diinvestasikan, ya, misalnya dibelikan barang yang jadi barang niaga atau diperdagangkan, maka yang wajib dizakatinya itu adalah uang yang masih tersisa ditambah barang dagangan yang dimiliki. Kalau misalnya sisa uang tadi sebesar 500 juta ini dibelikan beberapa sepeda motor untuk dijual belikan sehingga tersisa 100 juta rupiah, maka pada akhir tahun Anda wajib mengeluarkan zakat uang 100 juta rupiah ditambah harga jual motor-motor yang Anda perdagangkan dan juga ditambah dengan simpanan emas atau tabungan yang Anda miliki. Nah, Anda keluarkan zakatnya 2,5% dari total kekayaan. Jadi ketika menjual rumah tidak ada kewajiban membayar zakat
kalau rumah itu adalah rumah tempat tinggal kita. Tidak ada kewajiban membayar zakat. Adapun menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta dari hasil penjualan rumah itu, maka itu hanya disunnahkan. Ya. Namun ketika hasil penjualan itu disimpan, ya kemudian mencapai nisab itu paling tidak seharga 85 gram emas yang murni 24 karat. Setelah mencapai nisab dan disimpan selama 1 tahun, tadi contohnya misalnya sisa 500 juta, ya, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi berbagai kebutuhan harian. Ya, misalnya belanja, makan, sewa rumah, bayar pegawai gitu ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jawaban singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda penanya khususnya, dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan rezeki kita, memberkahi usaha kita semua ya. Dan yang punya hajat untuk menjual rumah, tanah ataupun propertinya, Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan segera Allah datangkan pembeli yang harganya juga sesuai dan hasil penjualannya barokah. Amin. Wallahu a'lam.